Hai guys, welcome back to Seman, masih bersama dengan saya Victor. Di filter kali ini, kita akan membahas mengenai sebuah topik yang pernah saya bahas sebelumnya. Di mana di filter yang lalu, saya pernah membahas mengenai kenapa di dalam Kekristenan itu banyak sekali denominasi. Nah, buat kalian yang belum nonton, bisa klik link di atas ya. Dan di video tersebut, ada beberapa orang yang bertanya kepada saya, lalu apakah bedanya antara denominasi-denominasi yang ada di Indonesia? Nah, sebelum kita mulai, supaya tidak menimbulkan perdebatan yang tidak perlu, saya perlu memberikan beberapa disclaimer terlebih dahulu. Yang pertama, saya sangat merekomendasikan buat teman-teman menonton video saya sebelumnya, yaitu adalah mengenai kenapa ada denominasi. Supaya teman-teman mengerti bahwa di sini, saya tidak berbicara mengenai manakah denominasi yang benar ataupun mana denominasi yang salah. Karena pada dasarnya, perbedaan antara denominasi dan denominasi yang lain itu hanyalah pada ajaran ataupun juga doktrin yang bersifat sekunder, bukan primer. Yang kedua, saya akan lebih menekankan dari sisi sejarah dan juga penekanan ajaran denominasi ini pada mulanya. Dan sangat mungkin sekali bahwa sekarang ini, ajaran tersebut sudah tidak lagi ditekankan ataupun sudah berubah oleh para gereja yang berada di bawah denominasi tersebut. So, tunggu apa lagi? Mari kita mulai. Anabaptis berasal daripada bahasa Yunani yang artinya adalah dibaptis kembali. Gereja ini berkembang pada abad ke-16, terutama di negara-negara Eropa seperti Swiss dan juga Belanda. Awal berdirinya gereja ini diawali oleh sekelompok orang yang menolak praktik baptisan anak yang dilakukan oleh Ulrich Zwingli. Menno Simons pada abad ke-16 kemudian muncul sebagai pemimpin daripada gerakan ini. Makanya, gerakan ini disebut juga sebagai gerakan Mennonite. Lalu pada abad ke-17, seorang bishop dari Swiss yang bernama Jacob Emmons memisahkan diri dari aliran Mennonite dan membentuk aliran baru yang dinamakan sebagai Amish. Lalu ada beberapa penganut Amish yang pergi ke Amerika Serikat untuk membentuk komunitas tersendiri yang menjauhi hidup gaya modern, seperti mobil dan juga listrik. Ajaran pembeda daripada denominasi ini adalah bahwa, yang pertama, adanya pengucilan kepada mereka yang telah dibaptis namun jatuh kembali ke dalam dosa dan telah diperingati sampai dengan 3 kali. Kebanyakan daripada Anabaptis tidak berurusan dengan negara. Bahkan beberapa di antaranya terang-terangan menolak untuk bekerjasama dengan negara. Mereka percaya bahwa orang Kristen tidak selayaknya untuk maju berperang. Ajaran moral dan etika mereka sangatlah tinggi dan juga sangat ketat. Seperti misalkan, makanan, pakaian, dan juga perkataan itu amatlah sederhana dan sangat dijaga. Sehingga mereka akan mengeluarkan orang-orang dari persekutuan mereka yang tidak menjaga standar ini. Di Indonesia, gereja-gereja yang menganut teologi Mennonite ini sebagai contohnya adalah GKMI ataupun Gereja Kristen Muria Indonesia yang kantor sinodenya berada di Kudus. Lalu ada juga GITJ ataupun juga Gereja Injili di Tanah Jawa yang kantor sinodenya berada di Pati. Lalu ada juga JKI ataupun Jemaat Kristen Indonesia. Anglikan. Gereja ini terdiri dari orang-orang yang mengikuti tradisi daripada Church of England. Di beberapa negara, gereja ini juga disebut sebagai gereja episkopal. Mereka menganggap bahwa Church of England itu sebagai gereja induknya dan juga Archbishop of Canterbury sebagai kepalanya, walaupun hanya secara simbolis. Gereja ini memisahkan diri dari gereja Katolik Roma di Inggris akibat keputusan daripada Raja Henry ke-8. Jadi, pemisahan ini bukan diakibatkan oleh karena perbedaan doktrin, namun lebih kepada pemisahan antara kekuasaan negara dan juga gereja. Pada masa kini, para pengikut Anglikan menganggap diri mereka berada di tengah-tengah antara Katolik dan juga Protestan. Seperti misalkan, mereka masih menganggap tradisi kerasulan dari Katolik, tapi sama seperti Protestan, mereka menolak otoritas mutlak dari Paus. Gereja Anglikan di Indonesia, sebagai contohnya adalah Gereja Anglikan Jakarta, yang berada di Jalan Tugu Tani, dan juga Christ Church Surabaya, yang berada di Jalan Diponegoro. Mengenai gereja baptis, ada 3 versi mengenai sejarah awal bermulanya gereja ini. Yang pertama, itu mengatakan bahwa gereja ini bermula daripada pembaptisan Yesus oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Versi kedua, mengatakan bahwa gerakan ini berawal ataupun juga berakar dari gerakan Anabaptis yang muncul di Münster, Jerman pada tahun 1522. Versi ketiga, mengatakan bahwa gereja baptis ini baru bermula pada abad ke-17.
pada waktu John Smith berusaha mengembalikan gereja Anglikan di Inggris menjadi model gereja pada zaman Perjanjian Baru. Para pengikut gereja baptis ini menekankan bahwa baptisan itu adalah baptisan selam, bukanlah baptisan percik sebagai pengakuan iman mereka. Mereka juga percaya bahwa bayi itu tidak dibaptis, melainkan hanya didedikasikan kepada Yesus melalui sebuah upacara. Pada saat mereka dewasa, barulah mereka dibaptis. Ajaran lainnya terkait dengan baptis adalah bahwa setiap jemaat lokal itu adalah badan yang otonom dan harus diselenggarakan secara demokratis melalui tuntunan Roh Kudus dan juga pengajaran daripada Yesus Kristus. Gereja tidak boleh tunduk terhadap badan ataupun juga organisasi keagamaan manapun. Mereka hanya boleh tunduk pada Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala daripada setiap jemaat. Kaum baptis juga menolak rock and roll dan juga jenis-jenis musik yang merupakan turunannya, termasuk musik Kristen kontemporer. Gereja baptis di Indonesia diantaranya adalah Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua atau PGBP, Gereja Baptis Independen di Indonesia atau disingkat GBII, Gereja Perhimpunan Injili Baptis Indonesia atau GPI-BI. Denominasi ini berdiri sejak pengakuan iman Augsburg sebagai persekutuan orang-orang percaya di mana Injil diberitakan dan sakramen suci seperti baptisan dan juga perjamuan kudus dilakukan berdasarkan Injil. Martin Luther percaya akan doktrin consubstantiation, yang artinya adalah kehadiran Kristus itu melingkupi roti dan juga anggur pada saat perjamuan kudus. Dan ini berlawanan dengan doktrin transubstantiation, yang artinya roti dan juga anggur benar-benar berubah menjadi tubuh dan darah Yesus pada saat perjamuan kudus, yang dimana ini dipercayai oleh Gereja Katolik Roma. Suasana dan juga liturgi dari gereja-gereja Lutheran tidaklah jauh berbeda dengan Gereja Katolik Roma. Bagi gereja Lutheran, yang terpenting daripada setiap ibadah adalah bahwa setiap jemaat mengalami dengan nyata tindakan penyelamatan Allah melalui Yesus Kristus. Sedangkan terkait dengan perjamuan kudus, mereka menganggap bahwa itu tidak perlu dilakukan setiap minggu. Gereja-gereja Lutheran di Indonesia sebagai contohnya adalah Huria Kristen Batak Protestan ataupun HKBP, Gereja Kristen Protestan Simalungun atau GKPS, Huria Kristen Indonesia atau HKI, Gereja Kristen Luther Indonesia atau GKLI. Metodis. Gereja ini diawali oleh John Wesley dan juga Charles Wesley pada abad ke-18. Pada mulanya, mereka berdua adalah pendeta dari Church of England, lalu kemudian mereka memisahkan diri pada tahun 1795. Nama Metodis dipakai karena gereja ini menekankan pada metode-metode khusus untuk pertumbuhan rohani jemaatnya. Dasar teologi daripada gereja ini adalah Arminianisme, di mana ini berlawanan dengan Calvinisme. Arminianisme ini memusatkan pada kehendak bebas manusia untuk menolak ataupun juga menerima Yesus, dan keselamatan seseorang itu bisa hilang. Wesley juga menekankan akan doktrin kekudusan, atau yang disebut juga sebagai anugerah kedua atau second grace. Penekanan daripada doktrin ini adalah bahwa penyempurnaan yang didapat oleh orang-orang yang telah menerima Kristus, di mana mereka akan diperlengkapi hati yang baru atau juga hati yang murni yang bebas dari pikiran dan juga motif dosa. Ajaran Metodis bisa disingkat menjadi 4 alls atau 4 alls. Alls yang pertama adalah all need to be saved. Yang kedua, all can be saved. Yang ketiga, all can know they are saved. Yang keempat, all can be saved completely. Gereja Metodis Indonesia, yaitu adalah namanya Gereja Metodis Indonesia atau GMI. Sesuai dengan namanya, Gereja Pentakosta menekankan akan manifestasi Roh Kudus yang dicurahkan pada hari Pentakosta. Dan salah satu karunia roh yang paling kelihatan adalah karunia bahasa roh. Karunia berbahasa roh ini dianggap sebagai salah satu daripada tanda baptisan Roh Kudus. Dan fungsinya adalah sebagai karya pengudusan, di mana ini akan memperkuat hubungan ataupun juga relasi orang-orang percaya dengan Kristus, dan juga memampukan mereka untuk bisa melayani dengan lebih efektif. Akar daripada gerakan Pentakosta itu sebenarnya dimulai dari gerakan kekudusan sebagai karya Roh Kudus dalam setiap orang percaya, di mana ini dikembangkan oleh John Wesley pada mulanya di dalam Gereja Metodis. Walaupun demikian, gerakan Pentakosta modern itu baru bermula pada tahun 1901, di mana Agnes Osman pada waktu itu menerima karunia berbahasa roh di dalam persekutuan doa. Kemudian,
Dalam sebuah misi yang dipimpin oleh William J. Seymour pada tahun 1906 di Azusa Street, Los Angeles, terjadi kebangunan rohani yang luar biasa ataupun juga revival. Dan inilah yang menjadi awal mula daripada Pentakosta modern. Dan dikatakan juga bahwa semua orang yang dalam misi ini mendapatkan karunia berbahasa roh. Setelah itu, muncul gerakan Pentakosta baru atau yang lebih dikenal sebagai gerakan karismatik, di mana pada mulanya ini dipelopori oleh organisasi pengusaha Kristen atau dikenal sebagai The Full Gospel Businessman Fellowship yang dipelopori oleh Demos Shakarian, yang dimana ia adalah seorang pengusaha dari California. Gereja Pentakosta ataupun juga karismatik di Indonesia cukuplah banyak. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Gereja Pusat Pentakosta di Indonesia atau GPPI, Gereja Mawar Sharon atau GMS, Gereja Betani Indonesia, Gereja Tiberias Indonesia atau GTI Tiberias, Gereja Bethel Tabernacle atau GBT, Gereja Duta Injil, Gereja Kemenangan Iman Indonesia atau GKII, Gereja Jemaat Kristen Indonesia atau GJKI. Gereja ini pada umumnya memegang pandangan dari Ulrich Zwingli dan juga John Calvin. Dan berbeda dari gereja Lutheran yang mengangkat para bishop, gereja Reform mengangkat para penatua untuk menjalankan pemerintahan gereja. Dan para penatua ini bersama-sama melayani di bawah otoritas sidang jemaat. Dan tata cara pemerintahan seperti ini disebut juga sebagai Presbyterian. Secara umum, teologi daripada John Calvin bisa disingkat menjadi TULIP, di mana T adalah total depravity, U adalah unconditional election, L adalah limited atonement, I adalah irresistible grace, dan P adalah perseverance of the saints. Nah, buat kalian yang mau tahu lebih lanjut mengenai apa sih ini TULIP, bisa klik link di atas ya. Gereja-gereja reform di Indonesia, contohnya adalah sebagai berikut. Gereja Injili Indonesia atau GII, Gereja Kristen Jawa atau GKJ, Gereja Kristen Jawi Wetan atau GKJW, Gereja Kristus Tuhan atau GKT, Gereja Kristen Indonesia atau GKI, Gereja Kristen Kalam Kudus atau GKKK, dan juga Gereja Kristus Yesus atau GKY. Oke guys, jadi tadi itu adalah denominasi-denominasi besar yang ada di Indonesia. Dan saya harapkan melalui video ini, kita jadi lebih mengerti apa sih perbedaan antar denominasi, dan justru kita bisa lebih saling menghargai satu dengan yang lain. Terakhir, saya ingin mengulangi suatu kutipan yang sebetulnya pernah saya sampaikan di filter sebelumnya. Namun akan saya ulangi kembali, karena menurut saya ini adalah kunci bagi kita semua orang Kristen untuk bisa tetap bersatu dan justru bersama-sama membangun kerajaan surga di bumi ini. Yaitu adalah in essential, unity. In non-essential, liberty. In all things, charity. Oke guys, so sekian dulu buat filter kali ini. Semoga video kali ini bisa memberkati kita semua ya. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka. Jangan lupa juga share ke teman-teman kalian. Serta komen kalau ada hal-hal yang kita bisa diskusikan bersama. Dan jangan lupa juga buat subscribe. Serta nyalakan loncengnya ya. Supaya kamu gak ketinggalan video-video selanjutnya. So thank you guys for watching. See you in another episode. Stay safe and God bless.